Salam literasi, perkenalkan nama saya Maharani Margaret Masih Ihyola dengan NIM 221011060098 jurusan Sistem Informasi Fakultas MIPA. Kali ini saya akan membahas latihan soal mengenai bahasa lugas dalam genre makro. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Anda Jenny Imbang M.Hum dan Ibu Vincewata SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke soal nomor pertama. Bahasa lugas merupakan rangkaian kata dalam kalimat yang memiliki makna jelas, tidak berbelit-belit, apa adanya, tidak mengandung kata kiasan, dan bersifat cenderung objektif. Kaidah-kaidah kebahasaan yang harus dikuasai oleh penulis karangan ilmiah yaitu 1. Harus bersifat impersonal. Impersonal maksudnya adalah kata ganti yang tidak bersifat pribadi seperti aku, kamu, dan dia, melainkan harus yang bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. 3. Bahasa yang digunakan harus reproduktif. Artinya, karya ilmiah dapat diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Keempat, ragam bahasa yang digunakan harus lugas dan bermakna denotatif. Yang kelima, penggunaan diksi dan tanda baca yang tepat. Ejaan yang digunakan saat ini ialah EYD, ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini telah diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1972. Namun, pada tanggal 26 November 2015 yang lalu, EYD ini disempurnakan menjadi PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ke dan di jika ditulis rangkai merupakan penulisan untuk imbuhan kata kerja pasif. Misalnya, buku Rina dipinjam Beni. Bila di dan ke ditulis secara terpisah, merupakan penulisan untuk menunjukkan kata keterangan. Misalnya, ibu pergi ke pasar. Unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia digolongkan menjadi dua. Yang pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia. Unsur pinjaman ini dapat dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya masih mengikuti bahasa asing. Contohnya, menopause, stroke, mall, supermarket, dan lainnya. Kedua, unsur pinjaman yang penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, di mana ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Contoh, komunikasi dari communication, sampo, shampoo, jaket, jacket, posisi, position. Tanda titik dapat digunakan dalam berbagai penulisan, di antaranya yang pertama, pada akhir kalimat. Kedua, digunakan di belakang satu huruf atau angka dalam penulisan bagan, iktisar atau daftar. Ketiga, pemisah angka pada penanda waktu. Keempat, memperjelas jumlah yang terdapat pada bilangan ribuan dan kelipatannya. Sedangkan penggunaan untuk tanda koma diantaranya 1. Dipakai dalam suatu perincian ataupun penyebutan bilangan. 2. Kata penghubung antar kalimat. 3. Memisahkan partikel dengan inti kalimatnya. Yang keempat, identitas yang ditulis berurutan. Dan yang kelima, penulisan dengan desimal. Yang keenam, digunakan pada kalimat bertingkat. Tanda titik 2 digunakan sebagai akhir pernyataan diikuti perinciannya. Ungkapan yang memerlukan penjelasan atau detail digunakan dalam naskah drama sesudah nama yang menunjukkan tokoh atau pelaku dalam percakapan.
Untuk tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat yang lain dalam kalimat majemuk, dan akhir dari perincian berupa klausa. Perbedaan tanda pisah dan tanda hubung. Tanda pisah dapat diterapkan untuk menandai bagian kata yang terpotong oleh pergantian baris, menyambung unsur kata ulang, menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dalam angka, juga untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Sedangkan tanda pisah dapat diterapkan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar kalimat, menegaskan keterangan aposisi atau keterangan yang lain, dan diterapkan di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Suatu kalimat dapat menjadi efektif bila disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat sehingga gagasan yang ada di dalamnya dapat diterima oleh pendengar maupun pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh pembicara atau penulisnya. Dalam pembentukan paragraf terdapat 3 syarat. Pertama, kesatuan. Paragraf harus memiliki satu kesatuan pikiran yang utuh. Semua kalimat di dalam paragraf tersebut harus memiliki satu ide pokok, yakni berfokus pada gagasan utama sebagai pengendali. Kedua, kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan adalah hubungan timbal balik yang baik dan benar antar kalimat atau paragraf. Ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik atau kalimat utama. Demikian pembahasan soal mengenai bahasa lugas dalam genre makro. Bila ada kata-kata yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Terima kasih. Salam literasi.